Tentang tanda-tanda akhir zaman di dalam kita akan buka di dalam Wahyu pasal 4 ayat 7. Wahyu pasal 4 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saudara, kita akan perhatikan ada 4. Harus kita selesaikan dalam kehidupan kita di akhir zaman. Hari ini kita melihat bahwa ada beberapa pelajaran yang harus kita selesaikan, saudara. Yang ketiga adalah seperti muka manusia. Terus yang keempat apa? Burung nasar. Nah, inilah yang diberikan lambang-lambang akhir zaman. Di saat kita harus tahu bahwa orang-orang pilihan Allah itu harus tahu benar bahwa di dalam firman Tuhan itu ada sesuatu yang rahasia pun, yang terselubung pun, yang kita kadang-kadang tidak bisa membacanya, bisa membaca tapi tidak bisa memaknakan artinya, ya maksudnya. Jadi kita tahu bahwa lambang-lambang inilah yang akan dinyatakan di akhir zaman. Lambang-lambang inilah yang akan ditunjukkan kepada kita supaya kita menyadari bahwa langkah hidup kita untuk ke depan, saudara, ada satu janji yang indah yang diberikan pada kita sebagai orang-orang pilihannya, bahwa tidak pernah kita itu ditinggalkan. Contoh aja yang pertama ini, saudara, bahwa itu adalah singa, ya. Saudara tahu singa? Singa itu adalah binatang yang di dalam hutan menjadi raja di atas segala raja. Jadi singa itu melambangkan kerajaan, singa itu melambangkan kebenaran Tuhan, singa itu melambangkan bagaimana Tuhan memberikan kuasa atas kehidupan kita, dan dia menunjukkan rohnya di atas hidup kita. Jadi singa ini adalah tahta, saudara. Dialah singa dari Yehuda, ya. Dia digambarkan tahta. Singa adalah tahta, dan tahta ini adalah tentang bagaimana kebenaran disikapkan lewat firman. Nah, inilah kita hidup. Manusia di akhir zaman harus memiliki firman itu, supaya firman itu akan bertahta dalam kehidupan langkah-langkah kita sebagai orang pilihan Allah. Jadi kebenaran itu akan ditunjukkan kepada kita kalau kita betul-betul tahu bahwa sebenarnya apa sih singa itu. Mengapa di dalam dunia ini digambarkan tentang singa, ya? Karena kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna, hidup kita tidak sempurna, langkah kita tidak sempurna, pribadi kita tidak sempurna. Tapi ketika kita memiliki singa itu, singa dari Yehuda adalah di mana Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam hidup kita. Tadinya di dunia selama 30 tahun dia berjuang, tapi toh akhirnya sampai menjelang titik di mana dia selesai tugasnya 30 itu, ya sudah, dia harus meninggalkan dunia ini. Makanya dilambangkan singa itu adalah tahta. Kehidupan kebenaran firman Allah itu harus kita miliki secara pribadi, lepas pribadi. Bagaimana, Bu, caranya supaya kebenaran firman itu menjadi bagian kita? Pertama-tama, manusia di dalam hidup ini, saudara, lingkup hidup kita tidak bisa memakai pikiran logika kita lagi. Kita tidak bisa memakai pikiran perasaan kita lagi. Kita tidak bisa memakai pikiran kekuatan kita, karena itu semua akan fana. Tapi ketika kita memiliki firman,
firman itu akan hidup dan bergerak di tengah-tengah kita. Ketika ini salah satunya. Ini satu kesaksian. Suatu ketika kita ini lagi pelayanan, ya. Saya sampai di tempat itu sudah malam. Kemudian kita berombongan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lakinya 2, perempuannya 3. Dan kita tidak tahu arah tujuan bagaimana kita itu masuk ke suatu tempat ini, dan ini perintah dan kita harus berdoa. Dan pada waktu kita sampai dan menginjak tempat itu, saudara, ketika kaki saya menginjak tempat itu, kalau saya tidak punya singa ini, lambang singa, atau tidak punya kebenaran firman Allah, saya pasti mengada-ngada atau saya tidak tahu apa-apa. Ketika menurut pikiran saya, ayo kita puasa 3 hari, kita perangi. Tapi kenyataannya tidak 3 hari, ya. Karena singa atau tahta kebenaran firman Allah itu bertahta pada malam hari itu, dan dia berkata, hari ini juga kamu kerjakan. Akhirnya kita naik mobil, kita sewa mobil. Saatnya kita menyewa mobil, perjalanan kita berdoa dulu. Kita doa, kita kumpulkan dulu. Dan singa ini, tahta kebenaran firman Allah ini menuntun saya, kumpulkan orang itu. Kumpul semua. Dan saya bilang, hari ini kita sudah tiba di tempat ini, dan kita harus berdoa. Tujuan kita datang ke sini berdoa, mendoakan. Ya mereka, ya. Yang 3 itu umuran seumur saya, yang 2 masih remaja, masih muda-mudi. Ya. Jadi ketika kita bilang iya oke, ya saya senang aja. Dan saya bilang nanti ketika kita sudah pulang dari pelayanan doa, saya pikirkan ya doa begitu, dia setiap sudut kota, ya, atau di tengah kota, pinggir kota atau apa. Cuma itu bayangan saya. Itu pikiran manusia, saudara. Manusia itu punya pikiran, ya. Ini loh yang berbahaya, saudara. Pikiran ini. Pikiran ini berbawa dengan perasaan kita, hati kita. Nah, ini harus sehati dengan ini. Akhirnya udah, tapi ingat tuh ya. Nah, ini menurut pikiran saya. Kalau kamu nanti kan tidur kan, masing-masing, kamu laki di laki, perempuan di perempuan. Kalau kamu dibangunin tengah malam atau fajar, bangun loh. Ya. Yang sebaya dengan saya. Oke. Namanya orang sudah nama pelayanan ya oke aja. Yang muda-muda kan bingung kan. Anak-anak ngorok, iya dong, bangun. Mikir sih. Ya, akhirnya gitu. Kamu? Ya. Akhirnya kita berdoa. Saya masuk ke mobil, kita doa lagi. Mari kita doa, benteng Tuhan. Kita pakai perminyakan aja, bentengi mobil ini, bentengi supirnya, bentengi setirnya, benteng di depan belakang sudah. Oke, jalan. Dalam perjalanan itu kita sudah berangkat pukul 7. Jalan, terus saya bilang, saya ini karena firman kebenaran itu bicara, bukan pikiran saya. Saya bilang, Pak, bisa tidak saya tanya di sebelah timur itu mana, selatan itu mana? Oh, dia terangkat gini. Ya, kita berdoa dalam hati, Tuhan, apa yang harus lakukan? Pergilah ke daerah sana. Aduh, daerah sana itu mana, Tuhan? Saya tanya, Pak, daerah sana itu mana? Timur. Timur. Hanya apa yang saya lakukan, Tuhan? Saya itu nggak tahu. Saking bingungnya secara pikiran, saya bilang sama anak muda-muda, bugel. Dia bingung. Ya, ini ada. Tapi apa yang dibuka? Ya kan? Timur mana? Dia buka. Bingung ya. Petanya panjang lebar dan tidak tahu apa tujuannya. Bagaimana? Bengong. Sudah. Nah, saya mikir. Ya mana tahu? Kota tidak diketahui, tempat desa tidak diketahui, daerah mana. Bingung sudah. Secara otomatis pikiran dan perasaan saya itu mulai mikir. Waduh, ini apa ya? Jalan. Ini sopirnya jalan terus. Lalu supir ini bilang, ini kita kemana? Saya bilang, timur. Orang-orang kerja, Pak, timur. Ya sudah, saya tunjukkan sudah timur. Begitu kita perjalanan untuk ke timur sudah berjam-jam.
Tidak terasa tuh sudah 3 jam lebih. Sopir ini bingung, kamu tuh mau kemana? Mau cari makan? Atau mau kuliner makanan? Enggak Pak, kita ini nanti jalan aja. Akhirnya di tengah-tengah itu bingung kan? Ini di jalan terus kemana? Tambah gelap. Bayangkan dari 7 ditambah 3 jam, udah pukul berapa? 10. Jalan terus. Akhirnya Tuhan, saya berdoa dalam hati. Saya minta singa dari Yuda ini menuntun saya. Saya bilang Tuhan tuntun kebenarannya tampak dalam hidup saya. Hanya Tuhan bilang, pergilah kamu ke satu tempat. Di situ ada kuning-kuningnya. Wow, daerah mana itu Tuhan? Langsung saya bilang, Pak, saya minta cari tempat yang kuning-kuning. Kuning-kuning. Bingung Pak, bingung kuning. Tak banyak, rumahnya kuning, cari kuning. Tapi Bapak itu tidak ngomong. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan, ya apa nih? Sudah jalan aja terus jalan sampai 4 jam. 4 jam lebih mungkin. Ini bensin sudah mulai habis di tengah hutan. Ini mereka sudah pucat semua kayak mayat hidup. Terus bapaknya bilang gini lagi, Bu, di sini ini biasanya ada perampokan, ada jegal, pembunuhan, dibunuh, diambil semua, diberi gidik semua dicek. Yang sini nyanyi-nyanyi. Nyanyinya saya tidak tahu, tapi itu nyanyi Inggris, tapi bahasanya itu bahasa Inggris, tapi nyanyinya penyembah. Saya tahu. Nyanyi. Begitu dia bilang ini nanti ada pencuri, ada perampokan, ada cek, diam semua. Terus saya bilang, tak tengok, kenapa kamu berhenti nyanyinya? Oh maaf, mudanya 3. Ya sudah, yang masih muda, jadi 6. Lakinya 3, perempuannya 3. Dan ayo nyanyi kamu, nyanyinya sudah beda. Kalau ini saya yang menyanyikan Indonesia, ku mau cinta Yesus selamanya. Kenapa kau nyanyi kayak gitu? Aku mengkorok. Nyanyi loh. Bentak sama si perempuan itu kan, aku tuh jejak. Nyanyi loh, masih terus gitu loh. Kamu tuh udah membuat aku tuh gelisah. Kamu nyanyi aja, aku gak gelisah. Kamu nyanyi dulu. Di dalam tuh rame kalau begini. Iya, ini sabar lagi. Ku mau cinta selamanya, mati aku mati. Bayangan dia gitu, dia jawab. Soalnya tadi dia kesaksian, setelah selesai itu kesaksian. Jadi dia nyanyi itu bayangan dia, mati aku sampai di sini, mati aku sampai di sini. Itu bayangan dia. Tapi yang di sebelah saya itu yang ngajak saya, Bu, ya apa nih Bu? Doa aja. Saya nggak jadi ngantuk Bu. Kenapa? Punggung saya kaku semua. Ada jamu korok. Terus yang di depan gemuk besar. Tengok aduh saya kan ini kan, tengok ini. Tante, apa? Gimana kalau kita pindah aja? Kenapa? Kamu kan mau muda, masa kamu takut? Tidak. Begitu, Pak sudah lewat aja 4 jam setengah mulai buat bicara. Ini loh daerah ular semua. Dia nyanyi itu yang gemuk. Ular kan gak apa-apa. Terus tadi masuk lagi daerah, ini loh daerah kepalanya gelundung semua. Hah? Maksudnya gimana? Dulu dipotong semua dulu, zaman dulu pembunuhan semua dipotong, penduduk dulu di situ, baru semua diikat. Katanya sudah 10:30, ngantuk semua. Begitu dengar mendiri semua, mentang semua ngeliat ke depan semua. Belum ngeliat ke depan saudara, kalau bukan karena tata kebenaran firman Allah, pasti saya tidak akan mampu lewat. Tiba-tiba mobilnya nubruk, kayak ada sesuatu untuk sini Tuhan Yesus katanya. Yang satunya amit. Bu, jangan minum Bu, mau minum ya? Oh, kenapa? Puasa, puasa. Lupa saking bingungnya semua.
mau minum pengen gitu, sudah jalani aja. Ternyata yang diperintis itu adalah roh kepala kita di sana. Bapak itu tahu, bapak sebut. Dia mulai berkata, semua ketakutan kan. Kalau bukan karena perintah firman Allah ini, saudara, singa dan Yehuda bertata di situ, kita tidak akan kuat. Saudara tahu, kita ada suasana semua akan mencengkam. Karena di situ, saudara, tidak lama lagi itu di daerah singa atau harimau, maaf, bukan harimau. Harimau ini penduduknya semua harimau. Jadi si harimau jadi-jadian. Barulah sopirnya mulai tadinya gini. Tin. Saya tanya sama yang gemuk, Pak, kenapa kok ngebel tin? Saya keluar rumah, tahu keluar rumah, permisi, sama siapa? Sama setan harimau. Kenapa? Gini ya, zaman dahulu mulai cerita. Di sini memang daerahnya daerah tempat harimau semua. Bapak kok saya tahu? Saya pernah dikeliatin di sini nyetir. Itu semua mencekam. Kalau bukan dari ini sudah kebenaran firman Allah, kita sudah tidak akan berani maju. Sampai mentok, sudah mau sampai 4 jam setengah Tuhan baru bilang persimpangan 3. Baru supirnya bilang, oh ya Bu, ada di depan ini sebentar lagi persimpangan 3. Kalau bukan karena perintah kebenaran firman Allah, kita tidak tahu tempat ya. Begitu benar, semua bingung. Benar simpang 3. Itu kuning-kuningnya gitu ya, yang muda itu. Itu ya, kita masuk. Sudah, ini ada pohon ini. Mundur Pak, ada ke sana kita doa. Ternyata ada lorong yang besar. Kalau bukan karena kebenaran Allah, saudara, kita akan mampu. Sudah tahu perjalanannya? Dari berangkat jam 7 sampai di tempat kembali ke hotel jam 4 pagi. Jadi semuanya itu mendidik semua, saudara. Ini suatu kuasa yang besar. Kalau bukan singa Yehuda yang memimpin, kita tidak akan bisa mampu. Demikian juga hidup saudara. Kalau saya pekerjaan saya dunia roh. Kalau saudara orang berbisnis, orang pekerja, orang yang kuliah, orang yang apa yang saudara lakukan, toko apa, kalau bukan karena singa Yehuda, kita tidak akan bisa berkembang. Mintalah pada yang bertata. Amin. Juga saudara minta kepadanya supaya pikiran saudara tidak ke bawah. Kemudian lembu ini menggambarkan tentang manusia menjadi orang yang bekerja. Saudara bekerja. Yang namanya pekerja ini saudara, pagi siang malam bekerja, cari uang, mengumpulkan untuk warga, untuk anak. Nah, Tuhan izinkan kita hidup ini seperti ini. Jangan pernah saudara menganggap bahwa kehidupan kita ini saudara, kita ini mungkin aku dikasih nasib kayak gini. Enggak. Tuhan izinkan kita menjadi pekerja supaya kita itu menjadi berhasil. Dan kalau kita sudah menjadi berhasil, maka kita akan mendapat tuayannya. Jadi kalau seorang pekerja enak-enak dia tidak mau bergerak, ini tidak akan bisa mendapat tuayannya. Demikian juga kalau kita berdoa, kita tidak bekerja doa. Doa itu adalah suatu suatu pekerjaan yang tidak bisa dilupakan. Ya, suatu jalan yang harus kita lalui. Kita harus berdoa. Siapapun kamu dan apapun bentuknya, kita harus berdoa. Itu juga sebagai pekerja. Kita bekerja itu ada pekerja dunia dan pekerja rohani. Kalau pekerja dunia adalah orang yang bekerja, tapi kalau pekerja rohani adalah kita semua anak-anak yang Allah harus mau bekerja untuk berdoa, mendoakan dan berdoa. Kalau kita tidak mau melakukan itu, maka kita akan hancur sendiri. Contohnya apa nih Bu Titi? Kalau kita sebagai seorang pekerja dalam pekerjaan dunia, saudara, kita tidak boleh jenuh. Walaupun mungkin tokonya sepi, mungkin keadaannya nggak pas, angka begini bla bla bla,
tetap kita harus tetap rajin supaya kita punya hasil yang sesuai dengan Tuhan mau. Kemudian kalau kita sebagai pekerja rohani, saudara, dalam sehari itu kalau kita minum obat 3 kali, tapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara, pernah kita doa 3 kali? Halo? Pernah Bu, aku tiap hari, puji Tuhan. Pernah saudara doa 3 kali? Sekali ya, buan Bu. Loh, bagaimana kalau kita mendapat berkat kalau hidup kita betul-betul tidak menjadi rajin dalam bekerja untuk doa? Doa itu adalah satu tindakan untuk kita berbuat melangkah supaya Tuhan itu memberikan kuasa berkatnya, kuasa perlindungannya, kuasa pimpinannya supaya kita tidak digendam. Mungkin saya sudah cerita bahwa ada anak Tuhan yang pada waktu itu dia lagi dalam mengalami suatu kerisman yang kuat sekali sehingga dia tidak punya apa-apa, hingga istrinya itu meninggalkan dia. Lalu suami ini dengan tekun dia lakukan pekerjaannya itu, dan sambil bekerja secara rohani adalah berdoa, tidak pernah putus-putus, dia berserah pada Tuhan. Akhirnya orang ini dikirim ke Jepang entah kemana, dia menjadi orang yang berhasil. Saya berhasil, istrinya baru balik. Nah, mana contoh yang baik? Sebagai orang yang bekerja tidak peduli apapun yang terjadi, atau seperti istrinya itu ketika kita mengalami paceklik, kita tinggalkan Tuhan. Ketika kita mengalami badai, kita lupa Tuhan. Jangan. Mari kita menyadari bahwa bekerja ini, lambang lembu ini melambangkan tentang bagaimana kita harus bekerja. Di dalam hidup kita ini kita butuh bekerja, secara rohani maupun jasmani. Kemudian seperti muka manusia, ini menggambarkan tentang manusia ini terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ini pasti saudara sudah berulang-ulang diajarkan pada kita. Yang terpenting satu paket ini saudara harus tahu, kita muka manusia ini menandakan tentang menghadap di altar Tuhan, ya. Jadi kalau tubuh roh jiwa kita ini lengkap berdoa dan berserah pada Tuhan, itu sama saja kita menghadap muka dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa manusia di muka bumi ini saudara butuh proses untuk panjang. Tapi kalau kita tidak tahu rencana kita ke depan, kita tidak tahu, roh kita tidak tahu, jiwa kita tidak tahu kemana perginya. Kalau kita tidak ada arah tujuan bersama dengan Tuhan, seperti muka manusia ini menghadap. Muka manusia itu tentang bagaimana wajah Allah, di mana kita menghadap Allah senantiasa menghadap kepadanya. Seperti tanaman itu, matahari. Kalau dia menghadap matahari, mekar. Tapi begitu senja, dia mengikut. Nah, hidup kita itu seharusnya begitu, ya. Kita itu harus seperti matahari, ya, bunga matahari itu memandang matahari. Kita harus memandang Allah terus, jangan kebawa oleh apapun. Kita harus sadar bahwa kita harus menuju ke sini. Jangan kita terbawa oleh arus, oleh apapun juga. Kenapa? Karena inilah akhir zaman di mana manusia apapun akan menjanjikan sesuatu yang seakan-akan itu sangat menguntungkan kita dan sangat berguna untuk kita. Padahal menjauhkan kita berhadapan dengan Allah itu sangat berbahaya. Makanya kalau kita mengambil keputusan dalam hidup, biar kita bertanya dulu pada Tuhan. Apalagi kalau mengambil pasangan hidup, tanya, oh Tuhan, ya pemuda-pemudi. Apalagi kalau kita sebagai pekerja sering ditipu orang, ya tanya, oh Tuhan, ya apa caranya Bu? Ya Bu Titi bisa tahu dengan suara Tuhan. Tuhan itu enggak bertele-tele, tapi kita butuh waktu untuk puasa, menyerahkan hidup kita, duduk diam duduk di kaki Tuhan dengan kondisi mengosongkan diri, merendahkan hati, ya, mengosongkan itu, merendahkan hati dengan puasa, dan mulai kita menyenangkan hati Tuhan. Itu saya yakin kita akan bertatap muka dengan Tuhan. Amin. Jadi akhir zaman ini kita harus kesini.
Selain itu, kita menerima tahtanya dan kita menjadi pekerja, kita bertatap muka dengan Tuhan. Suatu ketika, saudara, saya itu lagi tidur, tiba-tiba sesak. Mungkin saya ada cerita juga. Begitu sesak, saya bangun juga sesak. Biasanya kalau sesak, saya senderkan di tembok ini, nggak apa-apa. Mungkin saya kram gitu, kecapil. Terus saya sesak, berdiri sesak, duduk sesak, bangun sesak. Terus siapa? Jalan sesak juga. Wah, gimana ini? Akhirnya ya sudah, karena saya sudah tidak bisa apa-apa, saya cuma Tuhan. Saya belajar untuk menghadap Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Aku serahkan. Itu namanya menghadap Tuhan. Dan ada lagi itu saat dimana kritis ya, koma kasarnya, kita nggak ada jalan lain. Ketika pada waktu mobil itu saudara, itu masih perjalanan yang 5, 6, 7, 8 jam. Perjalanan 7, 8 jam itu kita mau masuk ke tempat daerah kedua itu lebih serem lagi saudara, karena itu tanah itu mengor gitu saudara, buka gitu saudara. Jadi kita harusnya mati di situ. Loh, kalau bukan karena kita memiliki ini semua dan tidak bertatap muka dengan Tuhan, saya lihat tuh, buka itu. Tak lihat cuma saya tok dalam roh. Ternyata mereka melihat, oh, semua gitu. Yang depan teriak, awas! Ya wes piye banter itu jalan aja terobos. Mati aku katanya. Tutup mata begitu, semakin dekat. Kita tengok belakang, bukannya tengok belakang lihat rekannya, lihat yang tadi kita lihat, roh harimau, roh kepala putus, roh apa tengkorak itu mengikuti, makanya berat sekali. Bapak setir, sopir bilang berat sekali berangkat itu bu, ternyata disinggung gitu bu. Iya. Tapi saya tidak cerita, nanti takut semua. Jadi kalau bukan kita bertatap muka dengan Tuhan, iblis pasti masukkan kita dalam celaka. 3 kali sudah kita mengalami kecelakaan hampir. Satunya lagi melindis kepala tadi, yang satunya lagi rekat tanahnya, yang ketiga sudah tiba-tiba di depan sana tuh kayak ada orang nyebrang. Saya ingat Cik Suci sama Pak Anta, ya. Tiba-tiba orang nyebrang gitu aja. Tubuh loh. Orang bilang katanya di sekitarnya, kalau Bapak bukan anak Tuhan, saya yakin kalau tidak bertatap muka suci dengan Tuhan, pasti dia teriak, tolong aku. Pasti dia mati seketika itu juga. Karena siapa yang ketabrak di situ, itu daerah Mojoagung, mati sudah, pasti mati. Karena saya ikuti edukasi, ternyata saya ada pohon bini tua. Di seberang sana ada kuburan keramat, mati itu sudah bolak-balik di situ mati. Ya polisi baru-baru perempuan. Nah yang Cik Suci lihat itu perempuan, yang Pak Anta lihat adalah polisi. Itu sudah. Jadi ketika kita punya masalah seperti itu kritis, dia koma, mari kita panggil Tuhan. Tuhan pasti tolong kita dan kita diselamatkan. Jadi mobilnya Pak Anta ngawang di trotoar. Ngawang betul-betul ngawang. Itu bawah itu rumahnya di dalam saya. Jadi agak ke dalam. Jadi mobilnya di atas lihat kelihatan banyak. Goyang-goyang. Waduh, ngeri. Iblis mau membuat maut hidup manusia. Lalu saya juga gitu. Itu mau saudara. Kalau tidak masuk, pasti masuk loh. Bebas sekali. Kalau bukan bertatap muka dengan Tuhan, kita tidak akan selamat. Nah sekarang apa bu? Kalau kita tidak koma, masa koma atau saat kritis teriak-teriak sama Tuhan? Tidak. Pada waktu kita pernah menerima berkat. Saudara terima berkat pernah? Enggak bu, aku tidak pernah bu. Terima banyak uang dong. Hari ini mama sekarang belanjanya atau uang kasnya hari ini dapat 10 juta, sekarang dapat 20 juta. Itu bukan berkat. Berkat kan? Kurang bu, lihat itu tahu utangnya sak gini, loh itu kan
karena kamu punya beban. Tapi kalau kita tadinya 10 tapi 20, itu adalah berkat. Sudah enggak bilang sama Tuhan berkata muka? Lupa Bu, ngantuk aku sudah. Nah, tak boleh. Doakan Tuhan, terima kasih buat berkat. Ketika kita selamat, sebab itu kan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Tuhan. Nah, itulah. Jadi bertatap muka itu bukan hanya koma, saat kritis, saat kekurangan. Saat kita diselamatkan, kita harus berterima kasih pada Tuhan. Tuhan mau kita seperti itu. Kemudian yang terakhir, burung nasar. Ini adalah lambang tentang manusia dipakai oleh Tuhan dalam segala perkara. Apa itu Bu Titi dipakai Tuhan dalam segala perkara? Hidupnya selalu sukacita. Sudah punya uang sukacita, tidak punya uang sukacita. Bu, mari Bu. Enggak. Terus apa lagi tokonya sepi? Mari Pak. Setengah tok aja. Loh, ini aja. Burung nasar itu singgah dalam hidup kita ketika kita mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayap itu tanda perlindungan Tuhan luar biasa. Ketika burung elang itu, saudara, anak-anaknya dilepaskan dengan induknya, tadinya kan di sayapnya, dilepaskan, sengaja dilepaskan, jatuh kan dia, gitu kan. Begitu dia jatuh, induknya kapok, biar belajar. Tidak, diikuti jadi belakang sambil berteriak, kepakkan sayap nak. Sing tadi ketakutan, aku tidak mau mati, kamu nanti, ayo kepakkan sayap. Mulai memberanikan pek mengganti lagi. Loh, terus mulai belajar pek. Begini, terus lama-lama dia bisa terbang. Iman juga begitu, saudara. Ketika kita mengalami banyak gejolak, mungkin hidup kita selalu pasti penyakit. Dulu waktu saya sesak, saya bilang sama Cik Suci, sama dokter Ratna, karena saya dokter saya itu dokter Ratna. Dok, ya apa dok? Saya kok sering sesak, kontrol aja Bu. Wis disiapno semua saudara. Bisa doa Tuhan. Kok sering sesak? Saya deh pesawat loh Tuhan. Gitu saudara. Jadi kalau di pesawat tinggi itu saudara. Kalau nanti ada suara gini, sebentar lagi kita akan mendarat di Jakarta, sebenarnya kita akan mendarat di Rio, itu mesti sesak, mesti saya gini, ambil nafas. Kalau udah megap-megap sih, tapi puji Tuhan, mengapa saya sekarang tidak sesak? Mengapa? Karena saya sudah serahkan hidup saya pada Tuhan. Saya sudah belajar melakukan ini semua, sehingga burung nasar ini mengepakkan saya. Ayo hambaku, jalan terus walaupun kamu sesak, jalan terus saudara. Setan masuk tadi ini ya, jaraknya pergi luar pulau itu 3 jam. Jalan ini gak karu-karuan, kita turun naik. Kamu tahu helikopter barusan jatuh, ditunjuk di TV, terus di media koran, visual ini saja serem saudara. Kalau serem manusia matang aku sesak marah-marah, siapa sih nulungi dokter Ratna nggak di aku ya? Ya apa nih secara logika? Saya tahu sehingga dari Yuda bertata dalam hidup saya, dan saya yakin saya sebagai pekerja melayani Tuhan harus juga belajar untuk berdoa. Tuhan, ketika saya masuk ke pesawat itu tak serana padamu. Begitu tak serana, duduk itu biasanya saudara, jaraknya pesawat itu, jaraknya mobil itu saudara, kok mobil, pesawat itu segini loh saudara. Saya kan kayak, maaf, bukan langsing, saya langsung. Jadi kalau begini, bisa enggak saudara? Begini, hah? Kok segini? Tak lihat, mana nih? Duduknya bagian tengah, mateng. Tak lihat sebelah kiri gemuk, sebelah kanan gemuk. Pak, permisi ya Pak ya. Bapak itu dari sini. Apa? Maaf Pak, boleh nggak Pak tukar tempat Pak? Nggak bisa. Pak,
saya itu nomornya di lorong sini Pak. Mana nomor Anda? H ini lihat nih, tunjuk bangun dia. H ini jendela, ini ada jendela. Karena, Bu pindah sini. Jadi bapak itu kedusi. Ya sudah, tidak apa-apa. Tahu Bu, saya juga suka kencing. Gitu dalam hatiku mungkin gak main, gak level bapak, gak pede. Kok mau ngerti aku seperempuan? Kamu sing laki loh, kok gak mau itu kalau logika. Pakai pikiran dan hati, montok, Lisa, tak kutuk, Lisa, saya nggak mau. Ndek cebol kayak mau, terus brodol rambutnya mangap apa gitu, mau, terus masuk datang tak buang. Akhirnya saya mau duduk, sudah duduk saya belum, temennya yang perempuan datang, kok gitu, oh, kok salah, berapa kali mau datang, baru mau belum saya berdiri. Tak lihat, loh ternyata 20 saudara, 20. Nah ini 22, saya 21. Nah aduh, doaku terkabul. Saya jalan, begitu saya jalan, duh suami istri gemuk lagi, tambah temen. Mata kecepet semua ini, saya gini sih mending, saya gini, ini, saya kaku gini, terus kayak apa tak bayang loh saudara. Saya permisi, tidak mau tanya-tanya lagi, tidak dibilang ini teman, sudah malu saudara. Permisi Bu, nanti bapak tuh tadi, kamu sini loh. Bapak ini emang suami istri dah. Dalam hati saya, ternyata bukan saudara. Si laki-laki kan ada di sebelah jendela itu saya marahin, sini loh kamu, sini loh, jangan, sini loh. Ya ibu tuh yang gemuk tadi loh. Pindah, duduk di tengah. Saya ada di pinggir. Kalau logika, saya perhatiin itu. Saya tuh pengen tahu ini suami istri. Ternyata bukan suami istri, saudara. Tuhan mengirim malaikatnya. Ayo kamu pindah sana, hamba ibadah di sini. Burung nasar dikirim supaya kita itu mendapat mujizat. Amin. Mujizat Tuhan itu ajaib. Ulang ya gitu. Ngadep pakai nomor, ya kan? Ganti itu loh petoknya tuh. Pak, maaf Pak ya, bisa nggak ke lorong? Penuh Bu, maaf katanya. Nih ditunjukin. Aduh, nomor saya berapa Pak? 42. Aduh, bener akan dewek bayangan saya. Tulis nggak apa-apa mengalir. Saya kapok ditunjuk sama Bapak dan ini tuh semua orang liatin saya. Saya nggak mau saya diem, ya wis manut Tuhan mau pakai arep kasih nomor piro, mau saya ada doa itu mau saya lakukan. Burung nasar terbang, dia memberikan, dipakai oleh Tuhan, kita lewati. Begitu sampai di tempat saudara, bener paling belakang ujung sendiri saudara. Tapi saudara saya di sebelah jendela, tapi kosong, tak ada orangnya. Saya tahu. Jadi Tuhan itu baik. Ternyata Tuhan itu melihat keadaan kita. Jadi kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Makanya saudara harus masuk ke sini dan jangan coba-coba mencobai Tuhan. Contoh, Pak, saya mau pergi ke Bali. Oh iya, saya ngomong untuk Didi iso, aku gak iso. Ternyata dia masuk di bagian sayap. Kalau siapa bunyi gitu, telinganya bum gitu kan, kayak dekatnya, pesawat dekatnya, itu saya mesti gitu tuh. Jadi begitu masuk, kayak Bu Titi, pasti aku dapat yang enak, delala gak dapat enak. Marah gak sama Tuhan? Halo? Marah sama Tuhan? Ya ada Bu Titi, bohongin aku. Apa? Malah kecepet di sini, ngomong, bukan. Mas, gak main, gak Bu Titi ini. Itu namanya mencobai Tuhan. Burung nasar ini bukan kita yang ngatur. Amin. Tapi siapa yang ngatur? Tuhan. Jadi kalau saudara Tuhan yang ngatur itu ajaib, tetap ajaib. Ya, contoh. Bu, saya puasa. SMS-nya buahnya 40 lebih ya. Puasa. Saya itu lagi mengusir roh yang kesurupan itu 2 jam belum selesai.
belum kelar. Saya dipanggil itu jam 12. Kita berhenti makan berhenti untuk buka jam 12. Jadi kurang ditambah 3 jam. Jadi jam 3. Dipesan puasa sudah habis. Besar. Kaget saya. Misalnya saat itu begitu saat itu saya bilang, Bu, saya sudah makan. Sebetulnya berkepentingan itu saudara apa saya? Saya itu gak bisa, Bu, untuk puasa kayak gitu. Nanti saya itu kena mah, asam lambung saya naik semua. Nah, kalau saudara punya pikiran ini, akan terjadi asam lambung naik. Tapi kalau saudara mengalir, gak terasa, sudah jam 6 pun saya gak ada apa-apa. Benar gak? Pernah ngalami gitu? Ojo sampai, Bu, amit-amit, Bu, ojo sampai ya. Janji Bu Titi jam 12, jam 11, mari gitu ditelepon jam 6, ojo sampai ya, Bu ya. Nggak ada ya di sini ya. Di luar negeri banyak tuh ngamuk-ngamuk. Apalagi gak diterima waktu. Waduh, ini pikiran main sudah. Mari kita belajar untuk menerima burung nasar ini, siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Biar kita membuka hati kita untuk ke depan itu lebih indah. Karena burung nasar itu menjadi lambang segala kehidupan kita. Ini masih ada gambar lagi. Nah, inilah saudara tanda akhir zaman di mana Tuhan membuka semuanya. Itulah yang dikatakan bahwa akhir zaman kita tahu rahasia. Bagaimana kita tahu singa itu apa, lembu itu apa, seperti muka dengan manusia itu seperti apa, burung nasar itu seperti apa. Mari kita masuk dalam perpasan, kita sadar bahwa kita butuh waktu.